Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang dimensi 3. Dimensi 3 yang kita ketahui selama ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi melengkung. Adapun bangun ruang sisi datar yaitu ada kubus, balok, limas, dan prisma. Dan bangun ruang sisi melengkung ada kerucut, tabung, dan bola. Nanti di materi bangun ruang sisi datar yang kita bahas berkaitan dengan jarak dan sudut. Ini inti dari materi dimensi 3 yang nanti akan kita bahas di bab ini. Sehingga di materi tabung dan bola tidak ada sudutnya, dimana kita mencari sudutnya ya itu agak susah. Maka untuk materi dimensi 3 sebenarnya kita fokusnya ke bangun ruang sisi datar saja, sehingga materi bangun ruang melengkung itu tidak dijumpai di sini. Tadi sudah saya jelaskan mengenai dua unsur yang kita bahas, yaitu jarak dan sudut. Yang pertama, jarak. Di antaranya kita akan membahas tentang titik ke titik. Titik ke titik. Yang kedua adalah titik ke garis. Yang ketiga adalah titik ke bidang. Yang keempat adalah garis ke garis. Yang kelima, garis ke bidang. Dan yang terakhir adalah bidang ke bidang. Kemudian untuk bagian sudut akan kita bahas mengenai sudut yang dibentuk oleh garis dengan garis. Yang kedua, sudut yang dibentuk garis dengan bidang. Yang ketiga adalah sudut yang dibentuk oleh bidang dengan bidang. Nah, ini pengantar materi dimensi 3, yaitu berkaitan dengan kedudukan titik. Nanti kita akan bisa mencari jarak dan sudut kalau kedudukan titik terhadap garis dan selebihnya bisa dipahami dengan baik. Yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis itu ada dua unsur, yaitu satu, titik terletak pada garis, yang kedua titik terletak di luar garis. Adapun titik terletak pada garis, misalkan ada sebuah titik, saya namai dengan titik A, ya. Kemudian ada sebuah garis yang melalui titik A, Misalkan garis ini adalah garis K. Maka ini bisa dikatakan titik A terletak pada garis K. Terletak itu artinya garis K melalui titik A. Garis K melalui titik A. Dan yang kedua adalah titik terletak di luar garis. Misalkan ada titik B. Ya. Kemudian ada garis ada garis M, ya.
ada garis M, garis M ini tidak melalui titik B, maka bisa dikatakan titik B itu di luar garis M. Misalkan kita ambil contoh pada bangun kubus. Ya, contoh bangun kubus. Yang pertama, titik B terletak titik-titik pada garis BC. Kalau kita perhatikan titik B ya, titik B terletak pada atau di luar garis BC. Di sini titik B, ini garisnya BC. Maka jawabannya adalah pada. Kenapa pada? Kalau kita perhatikan titik B ya, terletak pada garis BC karena titik B melalui garis BC. Yang kedua, titik E terletak titik garis AB. Titik E terletak garis AB. Garis AB-nya di mana? Di sini. Di bawah. Maka jawabannya adalah di luar. Kenapa di luar? Karena E tidak melalui garis AB. Ya. Yang ketiga, titik F terletak titik garis AC. Titik F terletak titik garis AC. Di mana? Di luar. Yang keempat, titik A terletak garis AC. Titik A terletak garis AC. Titik AC. Oke. Berarti apa ini? Nah, titik A-nya di sini. Garis AC-nya ada di sini. Berarti jawabannya adalah pada. Kenapa pada? Karena titik A melalui garis AC. Oke. Sekarang contoh yang kedua kita ambil dari bentuk apa ini? Ayo, ada yang tahu? Yaitu bentuk 5 segi 4. Bentuk 5 segi 4. Titik A terletak titik-titik garis AT. Titik A terletak titik-titik pada garis AT. A-nya di sini, AT-nya melalui apa tidak? Kalau melalui berarti pada. Titik B terletak titik-titik garis TC. Titik B di TC. TC di sini. Maka jawabannya adalah di luar. Kenapa di luar? Karena titik B tidak melalui garis TC. Yang ketiga adalah titik T. Titik T terletak titik-titik garis AC. Garis AC-nya di sini. Ya, garis AC-nya di sini. Titik T terletak titik-titik garis AC. Jawabannya di luar apa pada? Di luar. Karena titik T
tidak melalui garis AD. Ya, untuk selanjutnya, kemudian kedudukan titik terhadap bidang, hubungannya itu mirip atau hampir sama dengan titik terhadap garis, yaitu yang pertama titik terletak pada bidang dan yang kedua titik terletak di luar bidang. Contoh, kita ambil bidang kubus ya. Kenapa kubus? Karena selama ini kebanyakan sampel yang sering dipakai itu adalah kubus. Dan apabila kubus kalian paham, benar-benar paham, bangunnya mau diganti balok, limas maupun prisma, saya yakin tidak ada masalah. Kalau kalian perhatikan, satu, ini gambarnya ya. 1. Titik B terletak titik-titik bidang BC GF. Titik B terletak titik-titik bidang BCGF. BCGF. Jawabannya adalah pada atau di luar? Tentu jawabannya adalah pada. Kenapa pada? Karena titik B itu melalui bidang BCGF. Ya, yang kedua, titik A terletak titik bidang CDHG. Titik A terletak pada titik bidang CDHG. Berarti titik A terletak titik bidang CDHG, yaitu bidang yang ada di belakang ya. Maka jawabannya adalah di luar, karena titik A itu tidak melalui bidang CDHG. Yang ketiga, titik H. Titik H ada di sini. Terletak titik bidang HFBD. HFBD. Nah, HFBD. Ini ya bidangnya yang ada arsiran warna biru. HFBD. Titik H terletak titik-titik bidang HFBD. Maka jawabannya adalah pada, karena titik H melalui bidang HFBD. Yang keempat, titik E. Titik E terletak titik E terletak titik bidang EGCA. EGCA berarti sini. Anggap saja lurus ya. EGCA. Ditandai dengan warna pink. Maka jawabannya adalah pada. Kenapa pada? Karena titik E itu melalui bidang EGCA. Ya. Oke, selanjutnya adalah garis terhadap garis. Garis terhadap garis
itu ada 3, yaitu sejajar, yang kedua berpotongan, yang ketiga ada bersilangan. Kalau sejajar itu misalkan ada 2 garis saling sejajar. Jika garis-garis tersebut tidak terletak pada bidang yang sama, berarti misalkan di atas ada garis L, di bawahnya ataupun di atasnya ya, gak apa-apa, itu ada garis M. Nah, ini yang dinamakan garis sejajar. Garis sejajar yaitu tadi garis yang terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong ya. Dan yang kedua berpotongan. 2 garis saling berpotongan. Jika garis-garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan terdapat 1 titik potong pada garis tersebut. Nah, misalkan ada 2 garis L, di sini ada titik potongnya. Ini garis M. Nah, ini adalah 2 garis yang saling berpotongan. Berpotongannya di 1 titik sini. Yang ketiga, bersilangan. Bersilangan. Garis bersilangan itu misalkan di sini garis L, terus di sini M. Garis bersilangan yaitu garis-garis dalam ruang tidak memiliki titik persekutuan sehingga garis tersebut tidak sejajar dan tidak terletak dalam satu ruang. Oke, dari sini dapat dipahami. Oke, kita ke contoh lagi. Tentukan kedudukan 2 garis dari bidang kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Garis HE dan EF. Garis HE sini ya. HE dan EF. EF mana EF? Ini EF. Ya, garis EF. HE dan EF, apakah itu bersilangan, sejajar, atau berpotongan? Ayo, HE dan EF. HE dan EF itu adalah berpotongan. Berpotongan. Kenapa berpotongan? Karena garis yang terletak pada bidang yang sama ya, dan terdapat 1 titik potong. Yang kedua, garis BC dan EH. BC dan EH. Nah, jika garis BC dan EH kita tarik ya, H ke C, E ke B, maka menjadi diagonal ruang ya. Jadi diagonal ruang. Nah, ini
Jadi garis BC dan EH itu sejajar. Karena garis tersebut itu terletak pada bidang yang sama, ya, dan tidak mempunyai titik potong. Mau dipanjangkan kemanapun, yang BC ini dipanjangkan ke atas, yang EH ini dipanjangkan ke atas, itu tidak akan bertemu dan tidak akan bertemu dengan titik potong, tidak mempunyai titik potong. Itu namanya sejajar. Yang ketiga yaitu garis CD dan HE. CD dan HE. C, D, dan HE. Ya, CD di bawah, HE-nya di atas. Maka kedudukannya adalah bersilangan. Yang keempat garis EG. Garis EG warna apa ya? Garis EG dan FH. Dari gambar tersebut sudah kita lihat kalau kedudukan dua garis tersebut adalah berpotongan karena mempunyai satu titik potong. Perpotongan. Nah, selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang, di mana kedudukan garis terhadap bidang itu ada 3, yaitu terletak pada, yang kedua sejajar, yang ketiga menembus. Yang kedua, garis AD dan bidang ABFE. Garis AD, ini garis AD dan bidang ABFE. Nah, bidang ABFE ini adalah bagian depan, bidang bagian depan, dan AD adalah ini. Apabila garis AD ini diperluas atau diperpanjang, apakah yang terjadi pada bidang ABFE? Apakah terletak pada sejajar atau menembus? Nah, yaitu adalah menembus atau memotong. Nggak bisa ya. Memotong atau menembus, ya, memotong atau menembus. Yang ketiga adalah garis BC. Garis BC dan bidang EFGH. Mana EFGH adalah bidang bagian atas, yang bidang bagian atas, dan garis BC itu ada di bawah. Apakah nanti ini bisa berpotongan atau menembus? Jawabannya adalah sejajar, karena mau diperpanjang bagaimanapun garis BC, ya, itu tidak akan berpotongan. Nah, selanjutnya yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama yaitu sejajar dan yang kedua adalah berpotongan. Tentukan kedudukan dua bidang, yaitu bidang ABFE dan bidang ABCD. Kita ambil gambar yang tadi aja ya.
ABFE dan bidang ABCD. Nah, ini ABFE. ABFE berarti depan dan bidang ABCD. ABCD bidangnya adalah, kalau ini diperlebar, apakah ini sejajar atau berpotongan? Maka jawabannya adalah berpotongan. Yang kedua, bidang ABFE dan bidang DCGH. ABFE dan bidang DCGH. ABFE itu bidang bagian depan, sedangkan DCGH itu bidang bagian belakang. Maka jawabannya adalah sejajar. Sejajar. Dan yang ketiga adalah bidang BDG. Bidang BDG. Berarti BDG. Berarti ini kita tarik. Bidang BDG dan bidang ABCD. Bidang ABCD di sini itu adalah bidang alas, ya, bidang yang ada di bawah. Nah, nanti kalau bidang BDG dan bidang ABCD, apakah nanti berpotongan atau sejajar? Maka jawabannya adalah berpotongan. Oke, seperti itu pengantar materi dimensi 3. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang menghitung jarak.